gotong royong itu sebenarnya kayak local wisdom yang ancient gitu ya. Dari dulu kita udah begitu karena kolektivisme tadi kan. Tapi sebenarnya itu memberi kita ruang untuk bisa memimpin bersama-sama gitu. Jadi ya di situ peran tadi leader follower terjadilah. Sebenarnya ada tempatnya. Seorang leader yang berhasil itu akan dimulai dengan seorang follower yang baik juga gitu, dan itu semua pasti harus dimulai dengan kerendahan hati sih. Kalau menurut hemat kami, seorang leader pun sebenarnya perlu belajar tentang followership. Kenapa? Karena kan ada hierarki ya. Kita di satu titik jadi leader, tapi sebenarnya kita juga follower dari atasan kita. Baru datang, terus baru pembukaan gitu ya. Udah ada pada yang sinis gitu. Mas Muksin kerja di Twitter gitu. Zaman dulu kan masih Twitter ya, follower gitu. Jadi dipikir saya mau membawakan materi tentang medsos gitu. Selamat datang, selamat jumpa sahabat Ekla di Ekla Talk. Ekla Talk itu singkatan dari Thoughts, Analysis, Learning, Knowledge, dan Stories. Seperti biasa, saya Theo pribadi ditemani oleh kedua partner saya. Saya Ferry Irawan dan Lucy Chandra. Namun kali ini kita ada satu tamu spesial. Beliau adalah pemerhati followership di Indonesia. Namanya Muksin Budiono Nurhadi. Beliau adalah Global Followership Trainer dan Pre-Academic. Beliau juga Indonesian First Followership Certified Trainer by Ara Shalev, baik di USA maupun di Belgium. Pada saat Global Conference di Kanada, beliau juga menjadi International Followership Trailblazer Award winner. Dan beliau juga merupakan kontributor dari Followership Education Book New Directions for Student Leadership tahun 2020 oleh Wiley Publisher. Senang sekali diundang ke sini oleh Ekla ya, para sahabat Ekla semua yang ada di manapun berada. Saya Muksin Budiono Nurhadi, biasa dipanggil Muksin gitu. Tadi saya disampaikan Pak Theo kalau saya seorang trainer di followership atau dikenal juga dengan istilah Pre-Academic. Pre-Academic itu singkatan Pak Theo, Practitioner and Academician. Jadi saya sekaligus praktisi juga sekaligus akademisi. Saya nulis buku, kemudian juga saya langsung mempraktekannya di dunia kerja. Basically saya sekarang juga bekerja di salah satu BUMN. Jadi ada pengalaman kurang lebih 17 tahun gitu ya. Oke, terima kasih Mas Muksin. Jadi udah kenal semua ya dengan podcaster kali ini. Saya akan memulai dengan segmen rapid fire. Jadi ada pertanyaan yang harap dijawab dengan singkat, satu kata, satu kalimat. Setelah itu boleh kalau mau menjelaskan. Oke. Gitu. Silakan Pak Ferry pilih dulu. Susah ya ngambil. Buka ya. Ya. Boleh sambil diambil satu-satu aja dulu. Rapid fire. Apa istilahnya? Jadi pertanyaan cepat. Oke. Lightning gitu. Silakan. Iya. Saya juga ambil satu dulu. Silakan masing-masing. Stop doing untuk follower. Kalau menurut saya stop doingnya untuk follower itu ya jangan cuma mau menyelesaikan pekerjaan aja, tapi juga harus punya keinginan untuk kontribusi. Oke. Saya stop doing untuk leader. Kalau tadi followernya, sekarang leadernya nih. Leader itu jangan menganggap kalau para followernya atau anggota timnya diem, ya udah bahwa mereka nih loyal aja sama kita, manut aja, which is enggak banget ya, belum tentu ya teman-teman sekalian ya, karena bisa aja mereka karena takut atau justru karena mereka benar-benar disengage, udah nggak peduli aja. Jadi hati-hati nih. Oke, silakan Mas. Agak panjang ini ya, agar partnership leader followers efektif,
maka leaders harus titik-titik. Oke. Leaders harus partner centric thinking. Jadi harus Maksudnya gimana? Partner centric. Ya, partner. Jadi dia harus berpandangan semua itu partnernya dia. Jadi tidak memandang sebagai subordinat belaka, tapi juga sebagai partner. Karena hierarkinya kan paling tinggi itu partner sebetulnya. Okay. Kalau leader, rumusnya itu sebenarnya leadership plus followership sama dengan partnership. Nah, kalau lebih jauh lagi sebetulnya itu nanti ngarahnya juga ke empati, kemudian juga ke kemampuan untuk dia bisa mengenali subordinatnya dengan perasaan gitu ya. Tidak hanya melihat follower itu sebagai angka gitu. Okay. Karena kebanyakan leaders itu melihat sebagai angka. Kalau KPI-nya nggak kecapai, berarti buruk gitu. Tidak melihat perkembangan progresnya dia. Jadi kayaknya semuanya diukur angka. Makanya ada leader nggak empati gitu ya. Karena dia hanya mengukur angka, dia tidak melihat itu sebagai partner. Jadi ada co-creation ya. Co-creationnya ya. Baik. Saya punya nih. Follower yang efektif harus bagaimana? Harus titik-titik. Follower yang efektif, ya menurut hemat saya, kan manusia punya 4 sifat kepribadian manusia. Dia harus keluarin kuningnya. Follower itu harus mau explore. Kalau leadernya punya inovasi, dia harus mau mengeksplorasi juga. Kalau leadernya itu punya determinasi, si follower ini dia mesti bisa follow dengan engagement. Ya, dia harus engage. Kemudian kalau leader itu memastikan ada completion, follower ini harus melakukan fulfillment, jadi kerjanya tuntas. Kemudian warna hijau bicara tentang kolaborasi. Kalau leader memastikan kolaborasi, tadi seperti Mas Muhsin bilang ya. Nah, follower ini harus punya dedikasi. Oke, berikut yang kedua. Di putaran kedua, putaran terakhir. Ambil satu lagi ya. Ya. Oke. Silakan. Cap cip cup. Saya juga ambil satu. Oke. Ini tentang buku followership favorit. Ya, saya punya buku favorit tentang leadership, judulnya Leadership is Half the Story. Jadi buku ini cerita tentang ya bahwa leadership sama followership itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi nggak lengkap bicara tentang leadership kalau kita nggak bicara tentang followership. Oke, silakan Mas Muhsin dulu kali ini, boleh. Pertanyaannya buku favorit tentang followers. Oh, sama. Oke. Ya apa tuh? Jadi saya punya 2 buku favorit sebenarnya. Yang pertama itu Courageous Followers gitu ya. Oke. Itu dari Ira Saleh gitu ya. Jadi beliau menulis tentang bagaimana kita sebagai followers itu berani untuk speak up, berani untuk stand out untuk leaders kita demi kemaslahatan organisasi gitu ya. Ini yang ada istilah makanya courageous followers. Jadi kita tuh harus jadi followers yang pemberani. Tidak hanya nurut atau jadi yes man person, tapi juga harus berani mengingatkan ketika leaders kita itu salah atau mau melenceng dari jalannya. Okay. Gitu. Kalau ini diterapkan itu sebenarnya whistleblower nggak perlu ada sebetulnya. Okay. Nah, yang kedua yang tadi sama leadership is half the story, itu ya karangannya Mark Hurwitz sama Samantha Hurwitz. Yeah. Nah, itu juga melihat fresh look about leaders, followers and collaboration. Itu bukunya itu keren gitu. Dan kabar gembiranya saya lagi nerjemahkan buku itu, Pak. Jadi nanti insya Allah Januari atau Februari dari Alex Media penerbitnya. 2026 ini bocoran. Itu kita punya buku followership pertama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu akan jadi buku pertama yang teksnya bahasa Indonesia. Terima kasih bocorannya. Berarti intinya follower mesti lebih speak up ya? Yes. Speak to the hierarchy. Silakan Lucy. Saya dapatnya quote favorite dan kebetulan ya quote favorite itu yang tadi Mas Muhsin bilang. Apa tuh? Courageous follower. Ya, bahwa memang kita menunjukkan engagement kita terhadap organisasi ya dengan kita menjadi follower yang berani, jangan cuma manut doang tadi lah. Ya. Udah dijelasin lah ya secara detailnya sama Muhsin why-nya ya. Okay. Keberanian. Berarti saya dong. Oke. Start doing tapi untuk follower. Follower ini
Ya menurut hemat saya mungkin mirip ya tadi, harus lebih speak up gitu kan, harus lebih punya courage. Tapi yang mungkin agak susah di budaya kita itu berani menyampaikan bad news. Ya, kan seringkali yang namanya follower itu bahkan nggak ada news karena belum ada good news. Karena setiap orang senangnya good news. Jadi harus lebih berani menyampaikan bad news sehingga itu bisa ditanggulangi sejak awal. Oke. Ini kaitannya sama yang courageous tadi lah. Oke. Jangan hanya mau nunjukin yang bagus-bagusnya aja kan ke dalam organisasi, tapi ya berani nunjukin kalau organisasi ini atau si leadernya punya suatu penyok, ya speak up lah. Oke. Saya tambahin lagi satu-satu deh buat Ferry sama Lucy supaya jadi ada 10 gitu ya. Lucy ambil satu, Ferry ambil satu. Silakan. Oke. Nggak bisa milih dong. Udah terakhir nih. Silakan Lucy dulu deh. Oke. Stop doing untuk follower. Ini kebiasaan kita nih. Ini saya sering temuin kalau orang mau ngomong, suka ngomong, izin Bu mau ngomong. Nah, kita sebagai follower nggak usah minta izin lah ya. Ya ngomong aja, speak up justru kan, being courageous justru. Ya just speak your mind. Itu yang kita perlu. Lebih asertif ya. Yes, kita perlu bangun dari para follower kita. Oke, ini stop doing untuk leader nih. Nah ini menarik. Saya rasa ini related sama budaya ya. Nanti kita akan bahas nih tentang budaya bangsa kita terkait dengan bagaimana sih kita nurturing followership. Menurut saya yang harus jadi stop doing di leaders ini adalah dia mesti invite, mesti kasih lingkungan yang aman buat para followernya untuk berani bersuara, untuk berani menyampaikan pendapat, ya nggak takut disalahin gitu. Nah ini menurut saya ini PR buat para leaders untuk ngebangun lingkungan seperti itu. Jadi supaya followernya pada courageous tadi, leadernya juga harus menyiapkan Betul. lingkungannya. Betul. Klop banget nih. Iya, jadi readiness itu bukan cuma di follower, tapi juga harus ada di leadernya. Ya. Kita nggak bisa minta follower untuk menyampaikan bad news tapi leadernya nggak siap terima bad news gitu maksudnya kan. Iya betul. Iya, iya. Tapi menarik, boleh komen? Silakan, boleh dong. Jadi ini Mbak Lucy, saya tuh sering kalau ngajar di BUMN terutama gitu. Iya. Itu kan ada budaya tadi dikit-dikit izin, dikit-dikit. Iya. Nah, kalau saya sering ngajar tuh ada dua kata yang saya sangat hindari sebetulnya gitu. Bukan tidak boleh. Iya. Tapi kalau bisa dikurangi lah teman-teman nih ya. Yang pertama tadi izin. Oke. Bahkan kita tuh sering ya izin gitu kan. Padahal misalkan ada pertanyaan, ada seminar atau forum atau rapat gitu ya. Ada pertanyaan, sudah ada dibilang gitu kan. Tetap minta izin. Tetap izin bertanya gitu. Izin menyampaikan pendapat, izin live kalau kita M-Teams. Izin apa lagi, banyak izin gitu kan. Izin menyela gitu atau izin interupsi gitu. Anda tuh sudah dikasih izin gitu. Atau ini memang sudah sesi bertanya, jadi nggak perlu lagi izin bertanya gitu kan. Justru dengan ketika banyak izin itu kita kayak seakan-akan tuh kita itu kayak nggak punya pendirian gitu kan. Tapi itu sudah memang disuruh ngomong. Betul. Kok kamu masih minta izin, kayak ada gap ya, nggak pede lah. Jadi kan nggak pede gitu. Ya. Boleh nebak nggak kata kedua? Apa? Kata keduanya apakah mungkin? Bukan. Bukan. Nah, tapi saya boleh jelasin ya. Oke. Saya juga sering dengar ya tim dari dulu nih, mungkin? dari sejak saya kerja itu kalau ngomong selalu ya mungkin begini, mungkin begitu. Ya kalau udah bilang mungkin kan ya jadi pasti benar gitu loh. Tapi kan nggak pasti gitu sebenarnya menyampaikannya. Mungkin jawabannya ini Pak, mungkin saya coba gitu. Ya bilang aja saya coba atau saya usahakan atau saya lakukan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kata keduanya Mas Muksin apa? Itu saya sering dengar. Jadi saya kan sudah dalam tahap di atas staff ya di perusahaan. Jadi ada beberapa rekan kerja lah yang punya juga kebiasaan kayak gitu. Apakah mungkin, apakah bisa gitu. Kalau yang harusnya dilakukan teman-teman itu sebetulnya menurut pemikiran saya, kalau kita orang teknis misalnya, saya kan memang teknis ya. Jadi kita nggak boleh pakai kalimat barangkali atau kayaknya ya lah Pak, menurut perhitungan saya itu harus seperti ini Pak, menurut analisa kami seperti ini. Itu yang harusnya dikembangkan. Nah kalau kalimat kedua saya itu
terserah Pak. Oh, terserah. Ini kalimat biasanya kaum hawa ini. Pakai terserah itu kan. Nah, Enggak itu juga sih Mas. Saya suka ke dia tuh nanya bilang, ini maksudnya terserah yang mana terserah. nih? Nah itu kadang saya sama istri juga gitu, mau makan apa malam ini terserah gitu. Dibawa ke tempat bakso katakan. Nanti sampai di sana saya nggak mau yang berkuah gitu. Nasi Ini mah goreng. curhat kali. Dibawa ke nasi goreng kayaknya pengen yang ada nasinya, pengen yang nggak ada nasinya gitu. Jadi serba bingung kalimat terserah gitu. Sampai ada restoran di Bandung tuh namanya restoran terserah gitu. Itu cocok gitu. Nah, ini sering dipakai Pak. Ya. Gimana menurut pendapatmu kalau di meeting atau ada permasalahan gitu? Ya terserah Bapak baiknya gimana, biasanya kan gitu ya. Ini justru Terus body language-nya gini ya. Yes. Jawa banget ya. Jawanya keluar. Atau ya terserah kira-kira gimana ini apa ada pendapat nggak bisa Mas Muhsin gitu. Kalau saya jawab ya terserah Bapak lah Pak, kan semua sudah disampaikan di sini. Nah, itu nggak bisa seperti itu kalau kita, karena dianggap kita nggak punya pendirian satu gitu. Kemudian kita mungkin apa semacam posisi gitu kan, kita plan gitu kan. Itu kita harus benar-benar tetapkan, jangan ngomong terserah teman-teman kalau sudah di meeting atau di forum-forum yang resmi, apalagi dengan atasan gitu. Karena atasan sebenarnya ingin tahu pendapat kita gimana. Ketika dikembalikan lagi atasan malah bisa jadi tambah bingung atau tadi melihat diri kita itu nggak punya pendirian. Gitu. Orang kan kadang-kadang justru nunggu kesempatan untuk diberi kepercayaan untuk menyampaikan pendapat itu belum tentu dapat gitu. Ini udah dikasih malah nggak mengambil kesempatan gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut ya ke segmen berikut nih. Kita akan bahas dulu mengapa. Jadi mungkin kerangka kita hari ini mengapa, apa, dan bagaimana gitu. Ya. Mengapa? Pertama kita membahas tentang followership nih, ya kan? Kenapa kok ini kayak lagi kekinian, lagi naik daun gitu secara global? Ya, mungkin boleh mulai dari Mas Muhsin. Setelah itu saya pengen dengar dari Ferry juga. Silakan dari Mas Muhsin dulu. Iya, sebetulnya nggak juga sih kalau dibilang ini lagi hype, tapi sebenarnya kita aja yang ketinggalan Pak. Karena kebetulan saya kan gaulnya ini kayak agak sombong. Karena saya merasa di Indonesia itu followership belum belum diakui secara pasti. Kalau teman-teman coba deh searching di Google atau di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita itu nggak mengenal istilah followership di Indonesia itu. Followership nggak ada, kepengikutan pun tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Saya udah bolak-balik mengajukan gitu ya. Kan kalau untuk KBBI itu kita harus ngajukan pengertian itu, tapi belum diterima-terima sampai sekarang. Jadi kita nggak punya Pak istilah KBBI, istilah followership. Jadi Indonesia itu nggak mengenal istilah Jadi kita pakai istilahnya apa adanya aja dari bahasa Inggris gitu. Betul, dan ketika saya awal terjun mendalami followership itu penolakannya luar biasa. Bahkan saya pernah ngisi materi, belum ngisi nih ya. Baru datang, terus baru pembukaan gitu ya. Udah ada pada yang sinis gitu. Mas Muhsin kerja di Twitter gitu. Zaman dulu kan masih Twitter ya, follower gitu. Jadi dipikir saya mau membawakan materi tentang medsos gitu. Ngomong followership gitu kan. Nah, jadi kayak susah banget ya gitu. Makanya kemudian saya lebih banyak berkomunikasi atau tukar pikirannya dengan teman-teman di luar. Karena di luar sana itu kita ini ketinggalan 38 tahun Pak Theo, Mbak Lucy untuk followership. Karena pertama kali sebenarnya followership itu yang diperkenalkan sama Robert Kelly itu kan tahun 1988 dia menulis pertama di Harvard Business Review. Kelly itu menulis judulnya itu The Price of Followership gitu. Nah, itulah istilah pertama followership diperkenalkan di dunia sebetulnya. Tapi sebelum itu sebenarnya ilmu followership itu bukan ilmu asing gitu. Karena zaman para nabi rasul dulu sudah ada gitu tentang pengikut gitu kan. Kalau ditarik mundur lagi juga di Cina gitu juga ada buku namanya I Ching, kemudian ada buku namanya Baldassar gitu. Itu di Eropa gitu. Jadi buku itu tentang bagaimana seorang pelayan di istana gitu. Itu ada terkenal namanya bukunya Baldassar apa lupa saya. Nah, itu ada tentang udah membahas tentang followership. Nah, kita di Indonesia itu ya tadi saya bilang kita ini nggak punya Pak buku panduan followership atau buku followership yang memang benar-benar ditulisnya nggak ngawur. Saya berusaha ini menerbitkan buku tadi dengan Mark Hurwitz, masukkan aja ke Indonesia. Dan alhamdulillah dari
Toronto Press University sudah ngasih lampu hijau gitu kan. Nah, sekarang kita lagi ngurus itu. Jadi nggak salah kali ini kita bahas tentang followership ya. Ya. Nah, ini salah satu alasan mengapa Ya, kita itu, kok membahas ini. Kenapa? Karena saya tadi daripada masyarakat Indonesia itu misleading tentang followership gitu. Ya, kita harus ada yang berani ngeluruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya pilih followership? Tadinya saya itu pengen belajar leadership, Pak. Oke. Karena kan memang di Indonesia itu kalau belajar leadership kayaknya kesannya itu keren, kemudian leadership ini menjamin kesuksesan gitu. Oke. Ya kan, dan kita setiap hari dengar kata leader, pelatihan kepemimpinan. Kemudian kalau pengalaman memimpin, kalau kita mau masuk perusahaan kita ditanyakan tentang pemimpin gitu kan. Dan kita ini kebanyakan leader centric, semua tentang kepemimpinan. Ketua RT, kepala rumah tangga, banyak istilah tentang ketua yang kita dengar. Tapi ketika kita berorganisasi atau kita mau ngelamar pekerjaan, kita jarang ditanya, kamu pernah punya pengalaman followers seperti apa gitu. Yang ditanyakan pengalaman memimpin mesti gitu. Gitu kan. Nah, ini yang juga harus diluruskan. Kita terlalu leader centric, akibatnya adalah kita susah untuk menerapkan ilmu leadership itu sendiri. Bayangkan Pak Kit, kita diajar masuk pertama ke perusahaan, kita masih fresh graduate gitu. Yang diajarkan apa? Leadership biasanya gitu kan. Kita masih unyu-unyu nih, masih hijau gitu kan, baru fresh graduate diajarkan leadership. Kemudian Oke, kita paham leadership nih, diajari leadership selama 2 bulan, 1 bulan mungkin di perusahaan itu gitu ya. Ada yang dicemplungin ke militer, ada yang dicemplungin ke kepolisian gitu. Untuk belajar leadershipnya aja gitu, sama disiplin gitu. Ketika kita diterima masuk ke dunia kerja, jabatan kita emang langsung manajer? Enggak kan? Jabatannya teman-teman fresh graduate apa memang langsung supervisor? Kan enggak. Masih jadi follower dulu lah. Nah, dia kan paling jabatan staff, asisten supervisor, analis mungkin gitu. Enggak langsung leaders gitu. Nah, masalahnya ada ketika dia harus menerapkan ilmu leadership yang dia dapat, itu enggak nyambung dengan posisinya dia gitu. Kecuali dia memang langsung ditempatkan sebagai manajer gitu, mungkin masih nyambung gitu. Kan ini enggak. Akibatnya dia berusaha menerapkan ilmu leadership, sementara jabatannya bukan leaders. Akibatnya apa? Sering crash sama atasan. Nah, inilah penyakit-penyakit yang kita temui sekarang. Entah Gen Z, entah milenial. Dia pengen menerapkan leadership, tapi dia nggak lihat situasi gitu. Akibatnya apa? Orang yang mungkin yang baby boomers atau Gen X memandang mereka apa? Songong. Anak ini kok songong banget. Padahal sebenarnya dia pengen menerapkan ilmu leadershipnya. Nah, itulah mengapa harusnya yang diajarkan pertama kali adalah followershipnya. Bagaimana kita itu bisa menjadi partner yang baik buat leaders kita gitu. Setidaknya harus balance ya Mas ya. Betul. Oke. Tadi Ferry, gimana nih Fer? Sebenarnya related nih sama apa yang disampaikan oleh Mas Muhsin ya. Kita karyawan kayak kita dulu waktu masuk kantor pasti kepingin jadi leaders yang baik ya. Pasti kepingin jadi leaders yang baik. Cuma biasanya pelatihan tentang melulu tuh tadi yang Mas Muhsin sampaikan tentang leader, gak ada pelatihan tentang follower. Padahal kita tahu ternyata itu untuk menjadi seorang leaders yang baik, dia harus menjadi seorang follower yang baik. Kenapa? Karena ketika dia menjadi follower yang baik, dia bisa berempati tuh terhadap apa yang dirasakan oleh si follower ya, karena dia udah menjalankan nih. Sehingga ketika dia menjadi leader, dia tahu nih problem-problem yang dirasakan oleh si follower ini seperti apa gitu. Leaders yang baik biasanya berasal dari follower yang baik. Yes, Aristoteles. Yeah. Great leaders Bilangnya, come from great followers. Betul, selalu kayak gitu ya. Tapi kan kita emang belum sampai ke situ lah yang Mas Muhsin sampaikan, kita ketinggalan 38 tahun ya terkait dengan itu. Jadi ya menurut saya kita juga di ECLA itu kita punya leadership program. Di mana yang paling bawah, level paling bawah itu semuanya tentang leader, tapi yang paling bawah itu tentang self leadership. Karena kita percaya nih, kalau orang bisa melakukan self leadership dengan baik, ya ini jadi modal buat dia untuk menjalankan followership dengan baik. Karena tadi yang seperti Mas Muhsin sampaikan, begitu masuk belum tentu ada anak buah kan, belum tentu langsung jadi leader, tapi dia bisa at least nge-list dirinya sendiri lah ya, bagaimana untuk menjadi seorang ya pengikut yang baik. Oke, satu lagi terkait dengan why ini, saya mau nanya tentang passion. Kayaknya kalau dari Mas Muhsin, passionnya udah langsung berasa deh. Saya pengen oper ke Lucy ini. Saya ngelihatnya dari itu semua dimulai dengan kerendahan hati sih. Ya, tadi kan kalau kita melihat bahwa seorang leader yang berhasil itu
akan dimulai dengan seorang follower yang baik juga gitu, dan itu semua pasti harus dimulai dengan kerendahan hati sih. Jadi kalau tadi Mas Muhsin bilang mulai kerja aja di training sebagai leader, tapi kemudian kerjanya kan sebagai follower sebenarnya. Nah, kalau dia sudah ditanamkan kerendahan hati sejak dia sebagai seorang follower, dan diharapkan nanti pada saat dia juga menjadi seorang leader, ya dia akan tetap punya kerendahan hati itu sih. Jadi I think that's the key sih untuk leader follower. Jadi humility ya Yes. dibutuhkannya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya nih. Ngomong tentang apa itu followership. Mungkin saya akan mulai dengan Mas Muhsin nih, yang banyak berinteraksi ya dengan ya pakar-pakar followership di luar, pakar-pakar followership global. Boleh share Mas sedikit tentang apa itu followership kalau menurut pakar-pakar di sana, supaya kita juga nggak salah langkah lagi nih ke depannya. Silakan. Ya. Jadi yang pertama, followership itu seperti leadership. Dia itu banyak, turunannya itu banyak. Nggak cuman followership saja gitu. Karena kalau di leadership kita kan kenal istilah self leadership, kita kenal istilah servant leadership, kita kenal istilah transformational leadership gitu. Banyak gitu kan. Demikian juga di followership. Kebetulan saya mendalami yang courageous followers gitu. Tapi yang followers lain juga ada embrace followers, ada kalau di ini ada natural followers juga ada gitu. Natural followers itu Chris Mono, yang penulisnya Chris Mono ya. Itu buku baru juga, natural followership teman-teman. Nah, beberapa memang teman saya semua gitu ya. Dan tadi saya bilang karena pakar followership masih sedikit gitu ya. Nah, kalau apa pengertian followership itu sendiri, saya nggak berani membatasi dengan satu pengertian atau dua pengertian, Pak. Karena teman-teman nanti silakan aja googling, karena pengertiannya akan banyak sekali. Menurut Barbara Kellerman seperti ini, menurut Ira Salef seperti ini, itu macam-macam gitu ya pengertiannya gitu. Tapi ada satu pengertian yang saya sering pakai ya kalau di versi saya sendiri. Jadi kalau definisi yang sering saya pakai sebenarnya itu followership itu set of learnable and practicable skill, yaitu learnable and practicable juga. Skill that make me professionally essential gitu. Essentials, to my teammates and to my leaders. Jadi kita itu merasa dianggap profesional oleh teammate kita, rekan kerja kita, lingkungan kita, sama leaders kita gitu. Dan ada satu kalimat lagi pengikutnya itu yang kalimat berikutnya, followership itu selain itu tadi, dia juga and also gitu ya, regularly create opportunities. Jadi dia followers itu harus menciptakan opportunities kita gitu, kepada kita untuk mendemonstrasikan, to demonstrate our ini ya superior leadership skill. Jadi orang yang atau human capital yang dia punya ilmu tentang followership, dia akan merancang organisasi ini bagaimana para followers itu punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan leadershipnya dia. Tidak hanya followers, kemampuan dia menjadi followers, tapi di satu sisi atau di satu sesi leaders pun demikian, dia akan mencoba untuk mengembangkan followersnya dia untuk mendemonstrasikan kemampuan leadershipnya dia. Dan ini kan kalau kita kenal istilahnya delegates ya mungkin gitu ya. Kita kasih tugas, kita beri kepercayaan dia untuk mewakili pada ngasih sambutan misalkan, mewakili untuk lead meeting gitu. Nah, itu sebenarnya sesi-sesi atau apa ya istilahnya acara-acara followership yang bisa dikemas, tapi sebetulnya itu untuk meningkatkan kemampuan leadershipnya dia gitu. Jadi followership itu juga harus bicara tentang leadership gitu. Nggak cuman tentang follower saja. Kalau saya tangkap tadi dua kata yang penting yang Mas Muhsin sampaikan adalah essential, berarti professional kan berarti penting banget gitu ya. Kalau kita bicara essential itu untuk sukses berarti dibutuhkan banget, gitu kan, kritikal gitu. Kemudian bahkan bisa meningkatkan peluang untuk sukses itu sendiri. Jadi nggak cuma penting atau dibutuhkan untuk sukses, tapi meningkatkan peluang untuk sukses. Dua itu dari followership. Nah, kalau dari kami dari Ekla Consulting, kami jadi ada intellectual property Mas yang kami juga sudah daftarkan gitu terkait model leader follower yang menurut hemat kami
akan bisa ya saling melengkapi ya. Karena seperti Mas bilang, leader membutuhkan follower, sangat esensial. Tapi follower juga sebenarnya butuh leader yang ya memberi kesempatan untuk dia juga untuk bisa membantu meningkatkan ya peluang untuk bisa sukses tadi gitu. Jadi leader itu kami percaya perlu memainkan 4 warnanya. Jadi di podcast kami sebelumnya juga kami bicara bahwa Peter Drucker bilang leadership itu sebenarnya bagaimana seseorang bisa menyelaraskan kekuatan yang ada di timnya sehingga weaknesses itu jadi nggak relevan gitu. Berarti kan kalau di manusia ada 4 warna utama, jadi kuning, merah, hijau, biru. Kuning itu imajinatif, leader itu harus bisa memimpin dengan inovasi. Kemudian yang warna merahnya itu leader itu harus bisa memimpin juga dengan determinasi. Untuk warna birunya, leader itu harus memastikan completion, jadi tuntas, mencapai sampai ke tujuan, ada kinerjanya muncul. Dan terakhir, dia juga harus bisa memimpin melalui kolaborasi. Nah, follower, supaya model ini bisa saling melengkapi, itu harus, kalau pemimpinnya inovasi, dia harus membantu, mendukung dengan eksplorasi. Mau nyoba gitu, paling nggak kalau pemimpinnya sampai bilang, kita kayaknya perlu ada terobosan, perlu ada breakthrough gitu. Dia nggak boleh bilang, aduh kayaknya itu nggak mungkin Pak, itu susah banget, nggak mungkin, nggak bisa gitu. Dia harus mau explore dulu. Kalau pemimpinnya punya determinasi, follower itu harus engage. Maksudnya dia terlibat, dan terlibat itu kami terjemahkan secara rasional dia ada belief, tapi secara emosional juga ada attachment gitu. Kemudian kalau leadernya itu memastikan kinerjanya itu tercapai gitu, si follower ini harus follow dengan fulfillment. Fulfillment itu maksudnya kalau kerja ya tuntas gitu. Jangan mengerjakan bagiannya itu ya nggak selesai gitu. Ya kan dia harus berkontribusi sampai tuntas. Dan terakhir kalau leadernya menggalang kolaborasi ya dia harus punya dedikasi gitu. Jadi model kerjasama ini antara leader dan follower yang kami tawarkan lah supaya melengkapi yang selama ini kita ngelihatnya cuma leadership aja gitu. Supaya ada saling melengkapi dengan followership. Mau nambahin yang silakan Theo sih. Kalau kita ngelihat kayak sepertinya ada dikotomi ya antara leadership sama followership ya. Kalau menurut hemat kami, seorang leader pun sebenarnya perlu belajar tentang followership. Kenapa? Karena kan ada hierarki ya. Kita di satu titik jadi leader, tapi sebenarnya kita juga follower dari atasan kita. Begitu juga berikutnya tuh seterusnya. Jadi sebenarnya peran leaders itu ya sebenarnya garis miring ada followernya juga kalau kita ngelihat hierarki. Makanya kenapa seorang leader pun tetap perlu belajar yang namanya followership, karena bukan berarti ketika dia leader jadi nggak penting itu follower atau followership, tetap dia harus lakukan. Nah, sebenarnya model yang kami propose ini yang kami sebut mungkin adaptive followership. Adaptifnya itu di mana? Jadi leader follower menyesuaikan dari apa yang dipropos oleh leader. Jadi dua-duanya saling nyambung tuh. Tujuannya supaya ada sinergis antara si follower dan leader. Bahkan yang pimpinan yang paling puncak pun CEO kan juga punya klien kan, punya customer. Dia harus mendengarkan, jadi follower untuk customernya. Ini harusnya kita bahas dari awal sebetulnya. Karena banyak sekali dari kita gitu ya masih berpikiran dikotomi tadi Pak Ferry. Makanya ada mitos kan bunyinya kayak gini. Once we become a leader, we are not follower. Ada yang bilang kayak gitu. Itu mitos. Jadi bukan berarti ketika Anda sudah jadi manajer katakan, jadi leaders atau jadi let's say vice president katakan, apakah bukan followers? Tetap jadi followers ketika dia bertemu dengan CEO misalkan gitu. Dengan atasannya gitu kan. Bahkan level menteri pun yang tinggi gitu, dia masih punya atasan gitu. Nah, jadi kita ini sebenarnya memainkan dua peran, Pak, kalau di teori followership gitu. Satu peran leader, juga peran followers. Tapi mungkin lebih banyak mana itu yang apa istilah yang membedakan itu gitu. Misalkan saya di kantor mungkin 70% waktu saya sebagai followers gitu. Tapi kalau di rumah saya full sebagai leader gitu. Anak-anak harus nurut saya, harus ngikut apa aturan yang saya bikin di rumah itu bersama mereka. Istri juga harus nurut. Jadi di rumah juga sebagai leaders gitu kan. Tapi follow norms yang ada di lingkungan gitu kan. Iya gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini memainkan dua peran. Enggak ada yang pure 100% sebagai leaders, itu enggak ada sebenarnya. Kalaupun mau mencoba seperti itu, dia kaku banget nanti orangnya gitu kan. Gitu.
Oke, Itu sih, Pak Ferry. kita masuk ke segmen terakhir nih ya, kita bicara tentang how, tentang bagaimana. Pengen mungkin dengar dari Lucy dulu. Kalau bicara tentang role nih, bicara tentang followership, ini shift dari mana ke mana nih yang perlu terjadi? Dari seorang yang hanya menjadi supporter sekarang menjadi co-creator. Karena kan tadi kan it's all about partnership kan antara leader dan follower. Jangan cuman manut aja. Itu kan kalau misalnya supporting kan cuman manut aja, disuruh apa ya ikut aja. Tapi sekarang co-creating. Tadi bahwa seorang follower itu harus memberikan nilai tambah untuk organisasi atau even yang paling kecil dari lingkungannya. Untuk timnya dia membawa nilai tambah untuk timnya dia, sehingga ya ujung-ujungnya dia bisa memberikan dampak terhadap organisasinya. Itu sih kuncinya. Oke, bicara tentang role-nya ya. Kalau dari mindset-nya, Ferry mungkin bisa Kalau dari bantu? mindset saya ngelihatnya itu banyak orang yang berpikiran bahwa kalau menjadi seorang follower yang baik itu yang harus selalu patuh sama perintah atasan. Ya, kepatuhan ini jadi paling penting nih penilaiannya. Tapi kalau kita ingin menjalankan peran menjadi seorang follower yang baik, tentu saja bukan sekedar patuh ya. Harus ada nilai tambah yang bisa diberikan. Karena kalau cuma patuh aja, ya bisa kemana-mana tuh. Mengerjakan perintah itu ya lurus-lurus aja, nggak ada nilai tambah. Yang penting pekerjaan selesai. Tapi yang kita ingin harapkan adalah ketika ada tugas dikasih ke kita, sebagai seorang follower yang baik, tentu saja kita harus own the program atau task itu. Bukan sekedar selesai dikerjakan, tapi juga punya tanggung jawab terhadap hasil. Ada ownership tuh. Sehingga bukan sekedar ya ini selesai, tapi juga kita punya kontribusi. Bahwa motivasi kita bukan sekedar atasan happy atau karena kita takut mengerjakan apa yang diberikan oleh atasan, tapi juga kita kepingin kita punya sesuatu nilai tambah yang kita sumbangkan kepada hasilnya. Ya. Menurut saya peralihan itu sih dari ya kepatuhan itu jadi punya kepemilikan ya, Ownership ya. Ya. Sepakat sih Pak. Ya. Jadi kalau ngomongin leadership followership itu kebanyakan pertentangannya adalah biasanya gitu, followership itu ya harus nurut gitu kan. Saya pernah ngisi materi di aparat penegak hukum lah ya gitu ya, di pusat ini Pak, benar-benar itu banyak pertentangannya. Mas gak bisa mas nerapin itu, gimana masa komandan kami bantah Partai komando iya kan benar komandan. Terus saya juga pernah nyampaikan di ini Pak, kapten kapal Pak, jadi dia ada di BUMN gitu ya, kemudian tentang pelayaran, tentang ini sampai nggak bisa kalau nahodanya udah ngomong ke kiri ya harus ke kiri gitu, meskipun mungkin di situ ada gunung es gitu kan. Nah terus gimana gitu kan, loh, karena mainmu kurang jauh saya di US itu ya ada yang namanya OCS Pak. OCS itu Officer Candidate Selection gitu ya. Mereka itu kalau membuat simulasi tentang leadership followership, ini baru kandidat ya, mau misalkan ayo kita bikin simulasi ya, ada masalah kemudian dibikin tim kecil, ini leadersnya, ini followersnya gitu ya. Itu yang mereka lihat bukan bagaimana leadersnya ini memecahkan masalah atau membuat orang-orang sekelilingnya itu taat ke dia atau ke dia. Yang dinilai itu bukan cuma kemampuan leadershipnya mereka gitu. Jadi yang diamati bukan cuma leadersnya tadi yang ditunjuk, kamu main peran ya sebagai leaders gitu. Tapi yang sebagai follower dilihat juga gimana dia itu mensupport leader ini. Dia ketika ternyata keputusan yang diambil secara tim ternyata nggak berhasil gitu ya, dia termasuk orang yang apa istilahnya Pak, seneng komen gak sih? Maksudnya komennya kadang kan gini, kalau kesepakatan yang dilaksanakan oleh tim dan leaders ini gagal, biasanya dia yang idenya nggak didengar gitu ya, itu ngomong gini kan, loh coba pakai ide saya gitu, pasti berhasil. Nah orang-orang yang seperti ini nggak diterima Pak di OCS-nya gitu, karena dia nggak mensupport secara penuh gitu. Kalau mau challenge ide ya di awal sebetulnya. Tapi bukan ketika di akhir setelah kejadian after the fact. begitu udah keputusan organisasi ya dukung penuh gitu. Jadi mungkin istilah yang tadi ditawarkan Lucy secara role Ya. jangan cuma support, Yes. co-create tadi Co-create, gitu. Karena betul. di co-create itu kan ada kritis, ada asertif Nah, ya. ini masuk ke teorinya Mark Hurwitz sama Samantha Hurwitz yang di buku tadi Leadership is Half the Story tadi. Jadi kalau menurut Mark sama Samantha itu tugasnya leaders itu cuman bikin frame Pak, simple. Ya. Leaders ini membuat frame. Organisasi itu kayak kita kayak gini ya.
frame-nya di sini, aturan mainnya seperti ini ya. Kalau kamu mau mengkritisi caranya kayak gini. Tapi kalau ada cara lain silakan. Nanti kita sepakati bersama. Tugasnya followers apa? Creating within the frame. Jadi mereka yang mengisi frame ini gitu. Tadi dengan nilai tambah, dengan inovasi, dengan masukan-masukan. Ini kalau teorinya Markowitz seperti itu gitu ya. Jadi ada yang merancang, tapi ada juga yang eksekusi. Iya, gitu. Nah, kita ini kadang tadi Pak skeptisnya duluan. Kayak tadi saya di aparat penegak hukum. Gimana loh? Di Amerika itu followers sudah masuk di British Army gitu. Di Inggris ya. Kemudian mereka Royal Army-nya juga sekarang materi followers itu masuk. Jadi menarik karena mungkin nganterin kita ke segmen yang terakhir ini, Mas. Karena Mas kan bicara, di luar itu it works gitu kan. Menurut hemat kami seharusnya followership juga ada tempat lah di culture di Indonesia kan. Kita bisa dudukkan supaya ada konteksnya nih. Nah mungkin pengen dengar pendapat Ferry, Lucy, bagaimana supaya followership ini bisa jalan dengan konteks Indonesia, karena kan kita tahu di Indonesia itu kolektivisme, ya Indonesia itu power distance-nya kuat banget gitu. Mungkin dari Ferry dulu, terus nanti ke Lucy. Ada orang Belanda, Hofstede namanya, dia melakukan penelitian tentang karakteristik budaya-budaya di seluruh dunia. Ya kan? Hasil penelitian beliau ini tentang budaya Indonesia ini menarik banget. Ada 6 kriteria yang beliau lihat ya. Tapi mungkin related ke followership, kita mungkin akan singgung 2 nih secara mendalam. Yang pertama adalah power distance. Nah, skor Indonesia untuk power distance itu tinggi. Itu artinya apa? Artinya emang kita itu punya jarak sama orang yang punya kekuasaan ya. Kita ngerasanya itu akibatnya kemampuan kita untuk mengkoreksi atau tadi memberikan pendapat yang berbeda gitu, karena power distance kita begitu tinggi, itu jadi punya rasa dalam tanda kutip mungkin ketakutan ya, ada takutnya. Mungkin budaya Jawa jadi ada ewuh pakewuh ya. Atau yang terkenal mungkin kalau di kantor ABS. Asal Bapak senang. Ya kan? Itu saya rasa sangat pengaruh tuh budaya itu. Terus yang kedua kolektivisme. Kolektivisme ini kita itu tinggi banget, individualisme kita rendah banget. Artinya apa? Artinya kita itu emang kelompok bangsa yang senang ngumpul. Mangan orang mangan kumpul. Paguyuban. Dan apa yang dicapai kalau udah kumpul itu harmoni. Iya. Nggak mau berdebat, nggak mau berbeda pendapat, ya pokoknya jalan bareng gitu ya. Harmoni yang dicari. Padahal tadi yang Mas Muksin sampaikan, ada kalanya kita itu di dalam satu kelompok, sebelum kita memutuskan sesuatu, kita perlu emang berdebat gitu ya, untuk sampai ketemu kepada sebuah solusi. Nothing personal, coba mencari solusi yang terbaik. Saya ingat satu case, itu mereka mau memutuskan sesuatu itu emang debatnya itu habis-habisan. Tapi begitu keputusan diambil, udah nggak ada lagi yang protes. Maksudnya apa gue bilang, nggak ada kayak gitunya tuh. Ya konsekuensi dengan apa yang kalau mau sebelumnya kan kita lakukan kan. Dan kalau saya lihat tadi juga case lain yang menarik di Amerika juga sempat kesulitan ya waktu perang di Irak itu, yang tadi Mas Muksin sampaikan, pola operasinya mereka kan kalau ada sesuatu lapor ke pusat, dari pusat balik ke pasukannya, baru pasukannya melakukan sesuatu. Which is nggak jalan kalau di perang kayak gitu, karena mereka strategi musuh itu berubahnya cepat banget. Akibatnya yang jadi kebijakan di pasukan khusus Amerika itu ya pokoknya kepentingan bersama deh, lakukan yang terbaik selama tujuannya nggak melenceng. Udah itu aja yang dipegang. Jadi silakan untuk ya tadi rambu-rambu udah dikasih tahu, ruang udah dibatasin, silakan melakukan sesuatu ya sesuai aturan yang ada di situ. Yang kita pegang itu tujuannya bersama, nggak meleset. Gitu. Kalau di kita kan ada gotong royong ya. Gotong royong itu sebenarnya kayak local wisdom yang ancient gitu ya. Dari dulu kita udah begitu. Betul. Karena kolektivisme tadi kan. Tapi sebenarnya itu memberi kita ruang untuk bisa memimpin bersama-sama gitu. Jadi ya di situ peran tadi leader follower terjadilah. Sebenarnya ada tempatnya. Jadi kalau saya lihat challenge-nya implementasi followership ya mungkin di 2 karakteristik budaya itu ya di kita. Ya sebenarnya kita bisa jembatanin pakai mungkin latihan asertif di bagian itu, ya tetap perlu latihan. Oke. Lucy?
Saya mau penekanan di harmoni di dalam tim untuk peningkatan kinerja tadi sih ya, dimana kalau kita bisa masing-masing punya keberanian sebagai seorang follower, kita berani speak up. Jadi ya gotong royongnya itu adalah gotong royong yang untuk kebaikan tentu saja. Kita kan harus menggunakan idea meritokrasi, ya kan? Bukannya karena nggak enak sama atasan asal ikut aja, atau kita nggak enak sama teman kita, atau kita nggak enak sama suara terbanyak di dalam tim kita, jadi kita asal ikut aja. Kita kan nggak pengen seperti itu kan sebenarnya. Idea meritokrasi di mana kita yang ingin ada wisdom of the crowd. Ada ide-ide cemerlang dari setiap follower ini, itulah yang akan dipilih sebagai solusi terbaik dari tim tersebut. Nah, dengan adanya keharmonisasian dari para followership di dalam sebuah tim, di dalam sebuah organisasi, ya diharapkan kinerja tim, kinerja organisasi akan meningkat. Dan sekali lagi, itu semua pasti akan membutuhkan kerendahan hati sih dari sang follower maupun leadernya, karena kan berarti kan leadernya harus mau mendengarkan ide-ide dari para followernya ini. Itu sih. Jadi kita tahu bahwa followership itu sesuatu yang baik sekali untuk dilakukan. Ya cuma kita ada PR ya untuk kita bisa jalankan dengan baik. Okay. Tapi menarik Pak Ferry. Pak Ferry ini kelihatan sering baca buku. Jadi yang disampaikan tadi power distance, kemudian ada collectivism gitu, ada individualism itu. Kalau teman-teman ini mau belajar itu ya, itu coba searching di Globe namanya. Jadi pakar-pakar leadership itu punya satu ini ya, satu penelitian yang memang tiap tahun mereka selalu update, tiap tahun mereka selalu bahas, itu namanya Globe itu singkatan penelitian tindak lanjut dari Hofstede ya, Globe itu. Global Leadership and Organizational Behaviors Effectiveness ya. Globe itu project dunia gitu ya. Saya pun terlibat di situ, kita juga makanya kita berusaha mengembangkan followership itu sebenarnya sampai ke level itu gitu Pak. Tapi overall ya, saya itu pengen nyampaikan tadi, kalau yang disampaikan Mbak Lucy tadi kan, kita pengen harmonis, kemudian orang itu mengkritisi atasan nggak sungkan, itu gimana caranya gitu. Menciptakan lingkungan ini kan nggak gampang Pak ya. Atasan dikritik oke gitu ya, nggak marah, nggak nanti penilaian akhir tahun ngefek gitu kan, takut gitu kan, gitu kan. Itu gimana mau ngembangkan followership kalau kita mau ngomong aja speak up to the hierarchy aja kita takut gitu. Nah, caranya adalah menerapkan apa yang dinamakan model leaders followers yang kekinian, yaitu punyanya Ira Saleh itu. Ira Saleh itu punya model. Jadi intinya seperti ini. Followers itu tidak pernah melayani leaders, Pak. We are not serve to our leader. Jadi leader itu nggak pernah kita layani. Followers bukan melayani leaders. Lalu terus apa yang kita layani gitu sebagai followers? Followers itu melayani common purpose, common goal, nilai perusahaan, tujuan perusahaan itu yang dilayani. Jadi ketika kita tidak melayani atasan, kita nggak akan menjilat. Kemudian kita juga nggak takut kalau ternyata atasan kita mau fraud, kita ingatkan Pak. Itu bahaya Pak. Makanya kemudian di area salaf itu muncul kan, ketika kita melayani common purpose, ada share value Pak, nilai-nilai yang dibagikan. Atasan leaders akan membagikan nilainya, followers juga akan membagikan nilainya. Terus dilengkapi lagi ada ada 5 courage yang harus dibekali leaders kepada followers atau organisasi kepada followers. Salah satunya courage to mendukung ya, courage to, ada juga untuk courage to challenge gitu ya, courage to mendukung transformasi untuk perubahan. Bahkan terakhir kali kalau memang udah nggak bisa, courage to leave Pak. Harus berani meninggalkan kalau memang lingkungannya udah jelek banget, diingat nggak bisa, kita malah jadi korban, kita difitnah dan sebagainya, ya courage to leave, harus karena keluar. udah nggak sesuai dengan values kita lah ya. Nah itu memang susah Pak, apalagi mungkin ya kayak kita ya, ada istilah job hugging kalau sekarang itu kan, kita sebenarnya udah nggak cocok sama kerjaannya gitu, entah karena lingkungannya, entah karena apanya, tapi kita karena kita butuh duitnya, kita masih bertahan di situ. Kepepet Pak itu. Dan itu menyedihkan Pak, memang kondisi. Dan kita banyak Pak di Indonesia yang seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang courageous followership, itu artinya kita juga sudah siap dengan risikonya ya. Yes. Karena setiap action yang kita ambil pasti ada risiko ya. Betul. Makanya ada courage to speak to hierarchy Pak. Speak up to hierarchy itu dipelajari. Gimana sih cara di followership kita itu diajari.
Gimana cara menegur atasan tapi atasan nggak merasa ditegur? Pak Tio pernah diajari nggak? Di organisasi kita pernah diajari nggak? Nggak pernah Pak. Gitu. Kita cuma dikasih tahu ya kalau atasan salah ingatkan dah. Tapi caranya ini gimana? Piye caranya? Ini nggak sampai deep dive seperti itu. Sehingga apa? Kita itu kayak di dunia perusahaan di dunia korporasi kita kayak dicemplungin di kolam renang. Kita dipaksa untuk bisa berenang dengan bagus dengan baik, tapi dengan resiko harus nelen air dulu, harus minum air, harus mungkin tenggelam sejenak gitu ya. Syukur-syukur bisa muncul lagi gitu kan. Ada yang tenggelam seterusnya gitu kan. Nah inilah Pak, kita nggak dibekali followership. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Ferry juga kan, kita ada istilah self leadership gitu kan. Nah followership itu sebenarnya beda dengan self leadership, tapi ya nyerempet dikit loh Pak. Kalau di self leadership kan kita diajarkan untuk self talk, kemudian kita diajarkan untuk self discipline gitu ya. Kemudian juga untuk bagaimana kita termasuk kecanggihan atau kefasihan berbicara itu di self leadership kita itu diajarkan sebenarnya, dan kita harus belajar itu gitu ya. Kita gimana cara kita menyampaikan pendapat gitu kan, dan itu memang jawaban itu harus memang berdasarkan pengalaman. Waktu yang ngomong Pak, nggak bisa di awal-awal. Saya juga kagok ketika di awal-awal mimpin meeting kita mungkin masih susah gitu ya. Tapi kalau kita sudah mungkin sebelumnya udah di organisasi mungkin akan beda gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama memang harus diksi Pak. Followers itu harus belajar diksi. Dia harus mengasah kemampuan speaking ability-nya, harus diasah memang. Nggak bisa kalau kita cuma diem aja gitu ya. Orang teknik pun harus belajar puisi, harus belajar diksi, harus tahu novel gitu ya. Sehingga kita itu bisa paham bagaimana saat yang tepat untuk kita bicara gitu. Nggak cuman diksinya, saatnya juga harus pas Pak. Ketika atasan mau meeting misalkan gitu, terus kita tegur ya, bisa dia lagi fokus di meetingnya, terus kita datang untuk ngomong sesuatu yang membuat dia tegang gitu kan. Nah ini jadi kita harus perhatikan juga timingnya gitu, pastikan itu diksi, timing, caranya gimana ngungkapkannya gitu kan. Kemudian misalkan mental, kita harus pakai tangan siapa. Saya sering Pak itu ngingetkan, nggak mempan 2 kali 3 kali nggak mempan, berarti saya harus pakai cara lain. Gunakan tangan senior kita gitu. Pinjem lah istilahnya. Ngomong ke senior tapi secara nggak langsung gitu Pak. Gitu. Nah, tapi bukan mengadu ya, beda kalau mengadu. Ya. Jadi kalau saya dengar dari yang Mas Muhsin sampaikan ini ada dua, ada sisi sosialnya, berarti secara mindset tadi. Kita bukan serving the leader, kita serving the purpose. Jadi harus berani menyampaikan kalau misalnya ini demi mengamankan atau saling mengamankan lah ya. Kita mengamankan leader mengamankan kita juga. Tapi secara teknisnya berarti kan kembali ke choice of words, intonasi, body language. Itu perlu juga untuk ya kita latih ya. Supaya kita bisa menyuarakan serving the purpose tadi. Jadi apa yang kita mau sampaikan kita bisa sampaikan dengan asertif lah. Ingat di awal tadi Pak, followership itu kan menciptakan regularly create opportunities to demonstrate our leadership skill kan tadi. Peran leaders, peran orang human capital atau orang HR juga itu juga sangat berperan menciptakan ini gitu. Bayangkan orang HR-nya nggak pernah tuh bikin acara atau bikin kegiatan tentang candor session misalkan. Coachingnya followership itu bukan tentang KPI aja, tapi kita harus bertanya ke atasan kita. Coachingnya followership nih ya, itu Pak Pak, menurut Bapak saya ini sudah satu gelombang nggak dengan Bapak gitu. Saya udah bisa ngikuti langkah Bapak nggak gitu. Kemudian kalau followership style saya itu sudah cocok nggak ke Bapak gitu. Atau apa yang perlu saya tingkatkan lagi gitu, tentang followership ini. Kemudian inovasi saya itu cocok nggak dengan apa yang kira-kira Bapak pengen kejar gitu. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan followership seperti itu nggak? Kalau di Scrum namanya mungkin sesi retrospektif ya. Jadi nggak cuma teknis tapi juga ya, yang non teknis. Kalau di bukunya Markowitz itu ada namanya fruitful question. Fruitful question itu ya tentang tadi itu. Aku ini udah jadi followers yang sevisi sama kamu nggak sih? Istilahnya kecepatanmu itu sudah bisa tak imbangi nggak gitu? Saya bisa ngimbangi kecepatanmu atau belum gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan candor gitu yang perlu dimasukkan ke dalam sesi coaching yang mungkin buat orang HR kok coaching ada nggak gitu.
Nah, itu tadi Pak, istilahnya harusnya kita punya banyak kreatif sesi kreatif yang banyak untuk meningkatkan kemampuan atau memberikan kesempatan followers untuk menunjukkan skill leadership dia gitu sebenarnya. Benar-benar menjalankan dialog lah ya. Iya. Oke, seru nih teman-teman. Kita udah bahas panjang, lebar, luas dan dalam tentang followership. Sampai ada yang tenggelam. Kayaknya saatnya kita mesti pamit juga ya sama sahabat Ekla. Kita seneng banget kalau rekan-rekan juga bisa like, subscribe, share channel kami. Istilahnya super kalau ada. Supaya ya kalau ada pertanyaan juga boleh, kita akan merespons ya. Mungkin nanti kalau kita posting di YouTube kita bisa ya membahas di situ, kita bisa berdialog. Kalau misalnya ada yang masih punya yunak-yunak yang belum terpuaskan ya kami bisa merespons di situ lah ya. Jadi ini bukan akhir dengan podcast ini berakhir, tapi kita justru bisa menindaklanjuti dengan ya bercakap-cakap, berdialog di sosmed ya. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai jumpa rekan-rekan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa. Sahabat Ekla. Ekla.